Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya ingkang mugi tansah pinaringan rahmating Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing sonten menika di sore hari di bawah rintik-rintik hujan kita sekalian atas izin Allah bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Ini adalah ketiga kali saya kesini, insya Allah ini yang terakhir, untuk Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun yang akan datang kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bersilaturahim, untuk bisa kita sama-sama bertemu. Para bapak dan para ibu, kita punya waktu sekitar kalih 2 menit, kalih 2 menit, 20 menit. Saya ingin mengingatkan, saya pada pertemuan yang lalu sampun ngemutaken ugi tentang fenomena soft yang maju, fenomena soft yang maju. Tapi niki alhamdulillah tadi kita sing anu acek acek maju napa acek? Boten muda, boten mana, Masya Allah, boten kelong. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahwa kita ini, nyuwun sewu Bapak dan Ibu, kita yang senantiasa hadir di masjid ini sesungguhnya berada dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paring pangandikan wonten satunggaling hadis bahwa ada 3 golongan yang dijamin oleh Allah, yang berada dalam jaminan Allah. Ya sewu, kalau saya matur ini jaminan Allah. Kita itu kalau di dunia punya jaminan kesehatan, gimana? Punya jaminan napa pendidikan misalnya, atau jaminan-jaminan yang lain kita itu seneng, nggih mboten? Jenengan ajeng mlebet ke satu pertemuan, jenengan orang duwe kenalan, orang ono sing jamin, susah mboten? Susah. Tapi nek ono sing jamin wis mlebu bebas. Remen to?
gadah koneksi, nggih, remen. Lah niki ingkang jamin menika Gusti Allah. Allah menjamin kepada 3 golongan. Yang jauh ada 3 golongan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang berangkat ke medan perang untuk jihad fisabilillah, ya, sehingga dia mati, ya, dan dia mendapatkan surga Allah, atau dia pulang dengan selamat mendapatkan kemenangan dan ghanimah. Itu golongan yang pertama. Napa golongan yang pertama? Tiang ingkang mangkat perang fi sabilillah jihad, nggih. Kemudian dia mati karena syahid dan dia masuk surga. Atau dia memenangkan peperangan, pulang dalam keadaan hidup, ya, dan mendapatkan napa? Harta rampasan perang, ghanimah. Niki jaminan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua yaitu orang-orang yang pergi ke masjid. Jauh. Ini mudah-mudahan kita ini yang tadi saya katakan masuk dalam golongan ini, sehingga kita dalam golongan yang berada di bawah jaminan Allah. Orang-orang yang pergi ke masjid, laki-laki yang pergi ke masjid, kemudian Allah mewafatkannya dan kemudian memasukkannya ke dalam surga, okay? Atau dia pulang ke rumah dalam keadaan selamat dan dia mendapatkan pahala. Loh niki nyosewu. Ini mudah-mudahan kita yang sekarang hadir di masjid dan selalu berada di masjid ini mendapatkan bagian pada golongan yang kedua ini. Ya. Tiang-tiang ingkang tindak datang masjid lajeng Allah mewafatkannya dan dia mendapatkan surga. Yang sewu, kan kathah kita niko pengin nggih, pengin wah nyongke pengin mati kaya kae lupa kae mati pas sujud. Nggih mboten? Mati dalam keadaan salat pengin mboten? Itu karena kematian itu kan kita tidak tahu, boleh jadi kita mati di jalan, boleh jadi kita pinginnya mati nang masjid ngaten nggih dalam keadaan sujud. Nah itu yang dimaksud ini. Ya, boleh jadi ya dia berangkat ke masjid kemudian mati sampai ke masjid, di dalam masjid kemudian Allah memberikan surga. Atau dia ya pulang masih sehat-sehat dan mendapatkan pahala. Dan golongan yang ketiga adalah, ini golongan yang ketiga, mudah-mudahan kita juga mendapatkan ini jaminan dari golongan yang ketiga, yaitu golongan yang kita orang laki-laki dan semuanya yang pulang ke rumah ketika masuk rumah mengucapkan salam. Napa? Niki berada dalam jaminan Allah. Ya kan, mengucapkan salam. Sekali lagi, siapa golongan yang pertama? Orang-orang yang pergi berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, dia mati dan kemudian dia masuk surga, atau dia pulang dalam keadaan hidup, ya, dengan membawa kemenangan dan pahala serta ghanimah, rampasan perang. Kemudian golongan yang kedua, mudah-mudahan kita mendapatkan atau kita berada dalam golongan ini sekarang ini, adalah
orang-orang yang pergi ke masjid sampai Allah mewafatkannya dan dia mendapatkan surga, atau dia pulang mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, golongan orang-orang yang ketika pergi kemudian pulang ke rumah, dia mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Para bapak so para ibu, ya, gampil ya, Masya Allah ya. Tapi saat ini nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu, betapa banyak saudara-saudara kita, ya, tapi mudah-mudahan sudah minim lah ya, softnya semakin maju ya. Mungkin seleksi alam ya, seleksi alam wis mulai do lemes, do bosen ban ya, bosen lah terawih sasi, terawih mau setengah sasi wae. Mulane enten sing poso niku nggih, nek ana perbedaan nggih, napa sing digoleki endi sing keri mulai ini, nek perlu ndi engko rampunge sing paling dhisik ndi. Ya Allah, nggih, mudah-mudahan kita bukan golongan itu, ya. Jadi kita itu golongan yang senang ke masjid, golongan orang-orang yang sungguh-sungguh memang kita ini mengharap ridha Allah. Kalaulah nanti dari rumah kemudian sampai masjid kemudian diwafatkan, ya kan? Jadi kita itu nggak ada alasan lagi nyong ora penak awake, nyong ki nembe kerokan, yo nggo alasan orang nang masjid. Yun sewu bapak-bapak, ibu-ibu sedaya nggih. Terutama bapak-bapak dan adik-adik laki-laki, perhatikan. Ada orang sing jalan ke masjid, dia orang buta. Nggih, orang buta jalan ke masjid, ya, dari rumah sampai ke masjid itu ditaleni rafia. Le jalan niku napa? Menganggo titenan rafia niku. Enten tiang-tiang ingkang melampah teng masjid karo ngesot ya lakoni. Enten tiang-tiang sikile ming siji mangkat nang masjid. Nggih, nganggo kursi roda, nganggo teken, sikile sing siji wis sambung. Nggih. Lah kita apa sih kita wong sehat-sehat paling-paling nembe kondur sayah tok, keporo paling-paling kerokan direwangi orang masjid. Lihat ya bagaimana muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Siapa muadzin Rasulullah yang buta? Dalam Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi muadzin Rasulullah itu ada dua. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, dan yang satunya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu orangnya sudah sepuh, sakit-sakitan, dan beliau itu buta Pak, tapi muadzin, dan itu rumahnya jauh, ya, rumahnya jauh. Suatu ketika, ya, Abdullah bin Ummi Maktum ini mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini orang yang sudah tua, kula niku pun tua ya Rasulullah. Griya kula tebih, mongko mripat kula mboten weruh. Pareng mboten ya Rasulullah, kula mboten teng masjid. Masyaallah. Napa? Rasulullah ditakeni ngaten nika, Rasulullah mendel. Nggih, Abdullah bin Ummi Maktum menika menganggap mendeli Rasulullah, Rasulullah membolehkan. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum itu badhe kondur. Sampun dumugining pintu dipun timbali kali Rasulullah. Wahai Ummu Maktum, kembali dulu. Saya mau tanya, apakah kamu mendengar azan? Pertanyaan Rasulullah dumateng Abdullah bin Ummi Maktum. Apakah kamu mendengar azan? Ya. Inggih ya Rasulullah, kula mireng azan. Lajeng Rasulullah ngendika, nek ngono sliramu kudu nang masjid. Lho, nyun sewu. Teng mriki sedaya mireng azan? Ireng nggih? Mangke ngeten, nek ana bapak-bapak sing ora tindak masjid ora apa
mungkin gek ora mireng adzane sing seru. Ngaten nggih. Ya, ini sebagai pemicu kita. Wong Abdullah bin Umar itu orang yang buta, Pak. Yang buta, yang sudah sepuh. Kita itu belum apa-apanya yang di sini ini masih sehat-sehat. Tadi saya cerita bahkan ada yang dari rumah ke masjid itu ditarik napa niku? Rafia. Nggih, enten sing nek kula nonton teng YouTube niku ya Allah, enten sing ndak masjid kalih ngesot. Enten sing tidak masjid sikile ming siji, sing siji sikil buatan. Ya Allah, sujud apa alasan kita di hadapan Allah, nanti kita akan bicara apa? Gitu. Arep alasan opo? Oke. Lajeng Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah paham dengan 3 golongan tadi, golongan yang mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan satu syarah dari hadis Sahih Bukhari, ya, di mana kita akan mendapatkan pahala tanpa susah payah. Nggih, nika saking Al Imam Abu Hasan bin Battal rahimahullah, ya. Piyambakipun paring pangandikan, barang siapa yang merasa punya banyak dosa, barang siapa yang punya banyak dosa dan ia ingin Allah mengampuni dosa-dosanya tanpa harus bersusah payah, maka manfaatkanlah saat selesainya dia menunaikan sholat wajib dengan tetap duduk di tempat sholatnya, agar ia memperoleh banyak doa dari malaikat dan doa ampunan dari mereka untuknya. Yo sewu, teng mriki sing rumaos gadah dosa kathah sinten? Sing rumaos gadah dosa kathah sanget sinten? Sing ora ngajeng ora di dosa nggih. Nggih. Dosa kita menika kathah. Ning menika Al Imam Abul Hasan bin Battal nika ngendika, barang siapa yang merasa punya banyak dosa dan pengen Allah mengampuni dosanya, maka manfaatkan waktu setelah sholat wajib untuk duduk sebentar, ya, duduk sebentar untuk berdoa atau untuk mendapatkan doa dari malaikat. Nah niki berkaitan dengan ini, hadisipun ngaten dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ngendika, para malaikat bersolawat atas salah seorang dari kalian selama dia masih di tempat sholatnya yang dia sholat di situ, dan selama dia tidak berhadas, maka para malaikat akan mendoakan dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Iku bapak, ibu-ibu, bapak-bapak utamanya ya, adik-adik laki-laki, perhatikan. Jangan biasakan salam kelepat. Napa salam kelepat? Bar assalamualaikum, assalamualaikum langsung kelepat. Nggih, kaya-kaya nang bokonge niku enten ketunggeng. Kaya-kaya nang bokonge enten apa? Enten geni, panas nek kesuwen jagok. Nggih. Dados menawi nembe salat wajib, nggih, lenggah rumiyin dzikir. Nggih. Lenggah rumiyin dzikir dengan dzikir-dzikir yang sudah kita ketahui, ya. Kalau kita duduk sebentar kemudian kita dzikir, maka kita akan didoakan malaikat. Masya Allah, ya. Yo sewu kinten kurang pinten menit, Mas? Pinten? 7 menit. Laras. Dalam 6 kurang 20 niki pun 3 menit. Dados nggih, ketika kita sholat wajib nggih, mas-mas perhatikan. Kalau habis sholat maghrib, habis sholat isya, subuh, duhur, asar, habis sholat itu assalamualaikum, assalamualaikum, jangan langsung lari, nggih. Jangan langsung pergi, tetapi duduk untuk dzikir dulu. Niku ajeng ditungake malaikat.
malaikat mendoakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berilah dia rahmat. Nggih. Kados wektale pancen pun mepet nggih. Ya. Yang terakhir saya mengajak bapak-bapak ibu sekalian tetap semangat nggih. Niki hari yang ke-19. Besok kita sudah masuk hari yang ke-20. Setelahnya kita masuk pada 10 hari yang terakhir. Maka nek corone wong lomba melayu niku saya cepak finish niku tambah alon apa tambah banter melayu? Tambah banter nggih. Nek tambah alon diselipkan sane. Ya, maka harus kita gaspol. Nggih. Semakin semangat, ya, semakin semangat kita memasuki 10 hari yang terakhir, ya, sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan maksimal, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan satu gelar la'allakum tattaqun, ya, orang-orang yang bertakwa. Nggih, ngaten. Kula nyuwun pangapunten menawi wonten klenta-klentu kalepatan atur, kalepatan suposito, nggih, sadangunipun kula sowan panjenengan sami. Nggih, mugi-mugi Allah paring kita umur panjang, paring kita kesehatan sehingga kita sedaya saged pinanggihan malih. Nggih. Ngaten kita cekapi kanthi waosan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.